Sudah lama saya ingin membuat tulisan atau narasi ini. Meskipun berat, tapi saya harus sampaikan. Kita akan belajar mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita belajar bagaimana membangun sikap diri terhadap seorang guru. Sebelum kita masuk materi, saya akan kisahkan perjalanan mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam sebuah perjalanan, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, seseorang yang dirahmati oleh Tuhan dan dikaruniai ilmu yang melimpah. Perhatikan dialog ini. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu?" Seorang murid harus bersikap sopan dan santun kepada gurunya. Anda bisa melihat gambaran ketika Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti dan belajar kepada Nabi Khidir. Kita harus berbaik sangka dan meyakini bahwa guru yang kita ikuti lebih pandai dan bijak dari diri kita. Dengan melakukan hal ini, maka akan muncul sifat kerendahan hati kepada guru, serta dengan sendirinya akan menghilangkan sifat sombong. Kita harus membangun sikap dan filosofi bahwa kita ini seperti gelas yang kosong. Kesombongan ibarat gelas yang merasa penuh sehingga tidak dapat diisi lagi dengan tambahan ilmu. Kita lanjutkan dialognya. Nabi Khidir berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Kadangkala saat kita ingin belajar kepada seseorang, kemudian kita mendapatkan jawaban itu, justru kita lari dan marah. Pernyataan di atas harus menjadikan refleksi bahwa belajar dan berguru harus memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa dalam mencari ilmu, meski jarak yang ditempuh jauh dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Guru yang melakukan sesuatu yang terlihat seperti melemahkan seorang murid, sesungguhnya hal itu disebabkan oleh keadaan guru yang lebih mengetahui suatu perkara dibandingkan muridnya. Jadi, terkadang logika kita sebagai murid tidak mampu menangkap rasionalitas tindakan seorang guru. Di sisi lain, kita harus memaknai sebuah motivasi untuk belajar. Kita harus bersabar, lebih giat dalam belajar agar dapat memahami perkataan atau tindakan gurunya. Dari dialog di atas dapat inspirasi ya. Kita lanjutkan. Musa berkata, "Kalau Tuhan menghendaki, Anda akan mendapati saya sebagai seorang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Indah sekali bukan? Ini adalah sebuah komitmen seorang pembelajar dengan gurunya. Kita lanjutkan dialognya. Khidir menjawab, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Ini adalah dialog untuk membangun sebuah komitmen. Jangan mudah bertanya sesuatu yang kita belum tahu maksud dan tujuannya. Sebenarnya kalau kita memilih guru, kita harus menyadari sejak awal bahwa guru kita banyak pengetahuan dan pengalaman. Menjadilah gelas kosong, ikuti dan lakukan apa yang diperintahkan oleh gurumu. Sampai di sini jelas ya? Kita akan lanjutkan kisahnya. Maka berjalanlah keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu Nabi Khidir melubanginya. Musa spontan berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat kesalahan yang besar." Nabi Musa lupa komitmen di awal bahwa jangan bertanya dulu karena nanti guru akan menerangkannya. Nabi Khidir menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersama aku?" Perhatikan jawabannya ya. Kita lanjutkan. Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Sang murid yang berendah hati mengakui kesalahannya di depan gurunya. Perhatikan peristiwa yang kedua. Mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga keduanya berjumpa dengan seorang anak muda. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nabi Khidir berkata lagi, perhatikan ini jawaban kedua yang sama. "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau cukup bersabar menerima alasan dariku." Musa meminta maaf, mengakui kehilafannya, dan memuji kesabaran gurunya. Catat ini. Perhatikan peristiwa yang ketiga. Mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Singkat cerita, keduanya menemukan sebuah rumah dengan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Nabi Khidir memperbaikinya.
Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara saya dan kamu. Saya akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Kalimat terakhir Khidir menjawab pernyataan Musa, "Apabila saya mengulangi lagi kesalahan, maka engkau boleh melarang saya menyertaimu lagi." Ini komitmen Musa kepada Khidir. Kemudian Khidir menerangkan, "Perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu." Adapun anak muda itu durhaka. Kedua orang tuanya adalah orang saleh, dan kami khawatir kalau dia memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan. Nabi Khidir kemudian berdoa, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapak ibunya. Khidir melanjutkan, adapun dinding rumah itu adalah milik kedua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya seorang yang saleh. Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan. Coba renungkan kalimat intinya. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ingatlah perkataan Khidir saat Musa meminta belajar dan menyertainya. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Sahabatku, belajar memerlukan sikap diri yang baik. Belajar membutuhkan proses yang panjang, bukan instan, dan butuh kesabaran. Belajar bukan terletak pada nilai di atas kertas, tetapi memahami proses, memahami hikmah dari maksud dan tindakan. Belajarlah sampai menemukan hikmah. Belajar dengan melakukan perintah guru terus-menerus, entah Anda sukai atau tidak. Tapi saya pilihkan Anda harus sukai. Melakukan apa yang telah diperintahkan guru, itu adalah bentuk dan sikap Anda bahwa Anda mencintai dan membutuhkan ilmu dan pengetahuan tersebut. Anda mungkin bertanya kenapa harus melakukan itu. Anda juga harus bertanya pada diri Anda kenapa Anda harus belajar itu. Belajarlah sampai engkau menemukan hikmah dan sampai Anda mengetahui maksud dan tujuannya. Kenapa Anda harus melakukan itu. Belajarlah dengan sang guru, dengan filosofi gelas kosong. Sukses selalu.